Pernah perhatiin nggak? Hampir semua pikiran dan kata-kata yang keluar dari hati dan mulut kita itu selalu dimulai dari kata aku. Aku lagi bicara, aku melihat, aku lagi mandi, aku disakiti, aku dibohongi. Itulah pentingnya self-awareness. Karena kalau kita nggak sadar soal ini, maka semua hal yang ada di luar sana akan mengendalikan semua tindakan kita. Contohnya kayak kamu melihat cewek cantik gitu ya, atau pakaiannya lebih terbuka, yang menurut standar kamu tuh cantik dan seksi. Sebelum kamu sempat memilih apapun, tubuh kamu udah bergerak duluan. Mata udah nangkap bentuk dan gerak, otak langsung kasih label, oh ini cantik. Sistem saraf kirim sinyal, detak jantung berubah, ada sensasi di perut atau di dada, lalu pikiran kotor muncul, nafsu muncul, bisa berupa bayangan, dorongan, rasa mau deketin, lalu mulailah terbentuk cerita atau rencana. Dan seringkali setelah semua itu terjadi, si aku muncul dan bilang, aku lagi melihat, aku lagi kepengen, aku harus ngapain, aku pengen coba ini. Semua hal di luar akan menjadi komandan pemicu yang memegang setir kendali dalam hidup kita. Dari sini kita bisa melihat kebohongan kecil atau ilusi yang selama ini kita anggap normal. Kita pikir aku, yang sering kita sebut dalam keseharian, dialah yang mengendalikan penglihatan keinginan. Padahal urutannya kebalik. Yang terjadi itu stimulus dulu, reaksi tubuh dulu, tafsir otak dulu, baru aku datang. Aku itu kan seolah-olah menjadi pemilik keputusan, padahal dia sering cuma juru bicara dari mesin otomatis yang ada di dalam. Begitu aku muncul dan mulai mengklaim, semua rangkaian yang tadinya cuma kejadian di luar langsung berubah menjadi identitas. Dari ada stimulus masuk berubah menjadi aku orangnya memang begini. Dari ada dorongan lewat berubah menjadi aku butuh itu. Dan ketika kebutuhan itu dibikin seolah identitas, kamu nggak lagi hidup dari pilihan, kamu hidup dari tarikan. Apapun yang paling merangsang sistem saraf kamu, itulah yang menjadi pemimpin kamu di hari itu atau di saat itu. Makanya self-awareness itu bukan sekedar aku marah, aku nafsu, aku harus sabar. Itu udah terlalu telat. Self-awareness yang kita maksud adalah sadar sebelum cerita terbentuk. Sadar pada urutan mesin yang barusan jalan. Ada penglihatan terjadi, ada label muncul, ada sensasi muncul, ada dorongan muncul, baru kemudian ada pikiran yang mau mengambil alih dan bilang, that's me, aku. Hari ini aku ingin bahas sedikit apa hubungannya semua ini, aku, dengan feminin dan maskulin energinya kita. Bagaimana mekanismenya bekerja, feminin dan maskulin energi yang mau kita bahas hari ini itu berlaku di gender manapun ya. Gak ada hubungannya kamu cowok apa cewek. Kamu cowok pun berlaku, kamu cewek pun apalagi berlaku kali. Kita semua taunya feminin dan maskulin energi itu hanya di bagian feminin itu menerima, mengalir, dan maskulin itu take action, effort. Feminin di sini adalah kapasitas menerima realitas apa adanya sebelum kita mengganggu dia dalam narasi. Maskulin di sini adalah dorongan untuk menjadi pelaku, pengendali, seolah hidup itu harus mengikuti kemauan aku. Masalahnya bukan di maskulin itu jelek, masalahnya kita kebanyakan pakai maskulin di fase yang salah. Kita nyetir dulu sebelum kita buka Google Maps. Akhirnya hidup terasa kayak melawan arus, gampang capek, gampang tegang, dan selalu kayak ada hal yang harus dibereskan dulu. Pernah ngerasain kan? Nah sekarang kita pakai contoh yang paling sederhana. Coba kamu lihat ini. Yang pertama muncul itu adalah, oh aku nampak bunga merah. Coba kalian lihat ini lagi. Yang muncul itu juga adalah, oh aku nampak langit biru. Biasa aja kan? Padahal yang sebenarnya terjadi itu kebalikannya. Paham nggak? Bukan kamu yang nampak. Yang terjadi adalah dunia duluan datang ke kita. Mata, hidung, mulut, telinga, kulit, semua indera kita itu adalah alat untuk menerima. Melihat itu adalah kejadian yang muncul waktu alat dan sistem penerima ini bekerja. Itu bukan aksinya si aku yang kita kira aku nampak. No, bukan dia. Paham kan? Jadi kalimat yang sebenarnya yang lebih jujur itu bukan aku melihat langit atau aku nampak bunga, tapi ada penglihatan terjadi dan aku lagi menyadarinya. Kedengaran sepele ya, tapi kalau kita paham bagaimana mekanisme ini sebenarnya bekerja, cara kita melihat dunia dan cara kita menjalani hidup itu bisa berubah. Karena finally kamu akan sadar bahwa sebenarnya hidup itu lebih banyak menerima dulu, baru bertindak, bukan bertindak dulu, baru memaksa realitas mengikuti kemauan kita. Mengenai kita harus take action dulu supaya reality kita itu bisa kayak yang kita mau, itu akan menjadi pembahasan lain ya. Hari ini kita bahas dulu basicnya bagaimana interaksi kita manusia dengan interaksi energi semesta itu sebenarnya terjadi. Kenapa kita perlu letting go? Kenapa kita perlu legowo? Ini masih level yang paling dasar. Semua hal yang ada di luar sana yang bisa kita rasakan dengan indera kita, misalnya bagaimana udara membawa suara ke telinga kita, bagaimana cahaya dan warna dan objek bisa dilihat sama mata kita, aroma dan udara yang masuk lewat hidung kita, rasa yang disentuh lidah, sampai sentuhan di kulit. Semuanya itu sebenarnya nunjukin satu hal yang konsisten sama. Hidup ini lebih dulu
terjadi sebagai penerimaan, baru kemudian muncul narasi aku yang ngaku, aku yang mendengar, aku yang lihat, aku yang mencium, aku yang merasakan. Dunia datang dulu, tubuh menerima dulu, otak mengelola dulu, baru setelah itu aku muncul sebagai komentator. Kita mulai dari suara dulu. Biar gampang kebayang, suara itu dia bukan benda yang terbang ke telinga kita. Yang terjadi adalah ada getaran. Yang terjadi sekarang, aku kan lagi bicara gini kan. Pita suaraku itu bergetar. Getaran itu menggetarkan udara di sekitar aku. Udara itu menjadi gelombang tekanan. Gelombang ini menyebar ke segala arah. Lalu ketika gelombang itu sampai ke telinga kamu, daun telinga cuma kerja sebagai corong penerima. Ngarahin gelombang biar bisa masuk ke lubang telinga kamu. Gelombang itu nabrak gendang telinga kita dan gendang telinga kita ikut bergetar. Getaran ini diteruskan ke tulang kecil di telinga tengah. Ukurannya kecil kali tapi kerjanya sangat penting. Dia memperkuat getaran. Setelah itu getaran masuk ke telinga dalam, ke cairan di koklea. Cairan ini bergelombang, lalu rambut halus di dalam koklea membengkok dan pembengkokan itu diubah menjadi sinyal listrik ke saraf pendengaran. Otak menerima sinyal itu lalu menjadi suara yang kamu dengar. Jadi yang terjadi itu bukan aku mendengarkan, tapi yang terjadi adalah getaran terjadi, tubuhku menerima, otakku menerjemahkannya, lalu ada kesadaran yang menyadari. Sekarang penglihatan, biar mata ini bisa melihat informasi, sangat dibutuhkan cahaya. Cahaya itu energi yang bergerak. Dia datang dari matahari atau lampu. Dia menabrak permukaan benda, lalu mantul ke arah mata. Mata kita itu memang mirip kayak kamera hidup, tapi bedanya kamera itu cukup merekam, tapi mata kita itu langsung mengelola data sebelum data itu sampai ke otak. Kornea dan lensa itu tugasnya kayak sistem fokus. Dia membelokkan dan mengumpulkan cahaya biar bisa jatuh tepat ke belakang mata. Pupil itu tugasnya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke retina biar nggak silau kali sampai merusak saraf atau gelap kali sampai kita nggak nampak apapun. Sampai di sini ini masih mekanik, belum ada yang namanya proses melihat. Begitu cahaya mendarat di retina, retina itu bukan layar yang menampilkan gambar ke otak. Retina itu pabrik yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Di dalamnya ada sensor yang tugasnya menangkap cahaya. Ada rod dan cone. Rod itu kan dia menangkap cahaya tipis. Makanya kalau malam kita tuh masih bisa melihat benda di sekitar kita dan ada yang bergerak, tapi warnanya itu jadi miskin. Cone itu yang bikin kamu bisa melihat dengan detail, melihat warna juga, tapi dia butuh cahaya lebih terang. Nah, di sini yang penting, retina tidak mengirimkan foto bunga atau gambar funny. Retina mengirim perubahan, perbedaan, dan pola. Kayak gini, ini bukan bunga, tapi di titik ini lebih terang. Di sini ada garis, nah, di area ini ada perubahan gerak gitu. Di sana ada pola yang stabil. Jadi dari awal yang dikirim itu udah berupa ringkasan yang tajam. Dia kasih informasi kayak gitu, bukan cerita lengkap. Terus warna. Cone itu dia nggak bilang ini warna merah. Cone itu cuma merespon rentang panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, tiap warna kan punya gelombang cahaya masing-masingnya. Otak membaca warna dari perbandingan aktivitas beberapa cone sekaligus. Nah, jadi merah itu adalah hasil kalkulasi rasio cone tertentu. Jadi misalnya cahaya dengan panjang gelombang sekitar 580 nanometer. Nah, ini kayak warna orange gitu ya. Terpantul ke mata kamu. Laporan yang diterima otak adalah perbandingan rasio tiap cone ini. Jadi misalnya ada L cone itu warna merah sekitar 90%, ada M cone itu warna hijau sekitar 50%, dan S cone itu warna biru 0%. Lalu otak kita bilang, oh itu orange. Warna ini hanyalah cara otak menerjemahkan kondisi waktu tiap cone terstimulasi secara bersamaan dengan perbandingan tertentu. Makanya warna bisa kelihatan berbeda kalau pencahayaannya beda. Otak kita juga punya fitur autocorrect yang sangat agresif ya. Tujuannya biar kamu nggak pusing tiap kali lampu berubah atau gerak cahaya dikit. Itu bagus untuk bertahan hidup. Tapi efek sampingnya kamu akan jadi merasa warna itu properti benda. Padahal itu keputusan sistem kamu untuk menstabilkan dunia yang di sekitar kita. Sinyal dari retina lalu diubah menjadi pulsa listrik yang rapi dan dikirim lewat saraf optik. Begitu masuk ke otak, sinyal itu gak langsung jadi gambar utuh atau warna utuh. Otak memecahkannya dulu jadi sebuah komponen. Jadi ada bagian yang sangat ahli menangkap tepi dan garis, ada yang sangat ahli membaca gerak, ada yang sangat ahli mengira-ngira kedalamannya, ada yang sangat ahli mengenali wajah, ada yang sangat ahli mengenali objek. Nah, habis itu otak menyatukan semuanya menjadi pengalaman yang terasa sangat mulus, kayak kamu tuh langsung nerima satu frame lengkap. Padahal di balik layar itu kayak satu tim produksi yang kerja secara paralel. Dan yang paling menentukan, otak nggak cuma menerima, otak juga menebak. Dia selalu membandingkan data yang masuk dengan memori dan konteks. Karena data dari mata itu terbatas dan noisy. Otak mengisi kekosongan, menambal blind spot, menghaluskan yang patah, memilih fokus mana yang lebih penting. Nah, ini dulu pernah aku bahas di video Free Will.
detail tentang bagaimana otak kita melakukan semua ini ya. Jadi waktu kamu bilang, aku melihat bunga merah, yang sebenarnya terjadi itu lebih panjang. Ada cahaya mantul, mata terima, retina mengubah jadi sinyal dan mengompresnya, otak memecah jadi bentuk, gerak, kedalaman, lalu mencocokkan dengan gudang memori kamu. Makanya kamu bisa kenal ini aku. Dari situlah muncul pengalaman yang kamu sebut bunga merah, Fanny yang cantik. Jadi kalimatnya bukan aku melihat, tapi aku menerima input, lalu otakku menyusun realitas yang terasa nyata. Jadi I thought, ini aku yang rasain gitu. Aroma juga sama, dari luar ke dalam kan. Ini kejadian menerima lagi. Banyak orang kira aroma itu bau yang langsung terasa sebagai bau. Padahal yang masuk itu molekul kecil yang terbang di udara. Waktu kamu tarik napas, molekul itu ikut masuk ke hidung, lalu nempel di reseptor hidung kita. Molekul tertentu nempel di reseptor tertentu, lalu reseptor itu mengirim sinyal ke otak. Lalu otak merakit sinyal itu menjadi pengalaman wangi kopi, parfum Chanel, bau hujan, bau rokok. Itu juga penerimaan dulu. Rasa di lidah juga bukan sesuatu yang ada di makanan sebagai rasa jadi. Yang ada itu adalah senyawa kimia yang larut di air ludah kita. Kena reseptor di lidah, reseptor kirim sinyal lagi. Otak menggabungkan dengan aroma dari hidung, suhu, tekstur. Lalu jadilah pengalaman enak, jengkol, manis, asin, pahit, umami. Makanya kalau hidung kita tersumbat, makanan itu kayak terasa hambar. Karena sebagian besar rasa itu sebenarnya gabungan dari aroma dan sensasi, bukan lidah doang yang bekerja. Sentuhan juga sama. Kulit itu punya sensor untuk tekanan, getaran, panas, dingin, nyeri. Semua itu sinyal, informasi. Waktu ada yang nyentuh kita, itu masih proses dari luar ke dalam juga ya kan? Masih menerima juga. Yang terjadi duluan itu adalah perubahan di fisik, di kulit kita. Sensor mengirim sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkannya, baru muncullah, oh aku disentuh, aku nyaman, oh panas, dingin, aku terganggu, apa sih, kok basah gitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, semua indera kita itu mengajarkan hal yang konsisten, yaitu kita menerima informasi. Realitas masuk sebagai data. Tubuh kita menerima, otak kita mengolah data, lalu aku muncul, dia mengambil alih. Dan di titik inilah maskulin yang kebiasaan kita pakai muncul. Dia pingin cepat-cepat pegang kendali, cepat-cepat menyimpulkan, cepat-cepat membalas, cepat-cepat mengatur, cepat-cepat ngasih arah. Padahal feminin yang sehat itu ada dulu sebelum semua ini. Dia memberi ruang, dia membiarkan data masuk sampai jelas, tanpa buru-buru jadi identitas. Yang dari tadi kita bahas itu masih alur kasarnya aja ya, masih banyak hal kompleks yang terjadi di balik layar. Tapi di sini ada satu hal yang paling sering kita hiraukan juga, yaitu untuk bisa menghasilkan 1 FPS aja atau 1 momen kecil dalam hidup kita, itu dibutuhkan kerjasama tim yang luar biasa. Semuanya itu jalan serentak, saling lempar data, saling koreksi, baru muncullah satu pengalaman yang kita sebut aku melihat, aku merasakan, aku mendengar. Ini kayak satu perusahaan besar yang gak pernah tidur. Otak kita itu punya filter yang sangat pintar. Dia bikin satu pusat narasi kayak juru bicara. Juru bicara ini yang ngomong, aku lagi melihat bunga, aku lagi duduk di sini, aku lagi bicara. Padahal yang benar-benar kerja itu adalah tim yang ada di balik layar. Kayak CEO yang nerima dashboard dan bilang, aku yang memutuskan. Padahal data itu dikumpulkan, dibersihkan, diketik, dianalisis, diperdebatkan sama siapa? Sama satu organisasi. Bedanya di tubuh kita, semua rapat itu terjadi dalam sepersekian detik. Dan kita nggak dikasih akses ke ruang rapatnya. Kita nggak bisa masuk. Kita cuma dikasih hasilnya. Dan karena saking mulusnya semua proses rapat itu, kita kira kita yang kerjain semuanya. Kamu nggak akan mungkin bisa melakukan semua itu sendirian. Percaya deh, kamu nggak akan mungkin. Paham nggak? Dari mekanisme ini kamu bisa belajar sesuatu. Kamu bisa lihat kenapa manusia gampang banget jatuh ke ilusi kontrol. Kalau di level sensorik kita aja bisa merasakan aku melihat, padahal itu adalah hasil kerja kolektif sistem di tubuh kita, apalagi di level hidup. Kita bilang aku yang mengontrol hidup, aku yang mengatur semuanya. Aku tahu niat orang, dia bohongin aku disakiti. Kita merasa subjek dominan. Jadi di sini udah kelihatan ya, salah paham terbesar dalam hidup kita itu apa. Yang sebenarnya terjadi adalah selama ini kita lagi menerima dari luar. Perhatikan, kita selalu menerima. Tapi kenapa sih aku tiba-tiba muncul mengambil alih semuanya? Aku itu lahir dari kebutuhan untuk memusatkan semua kejadian ke satu titik, supaya dunia terasa bisa diprediksi. Kalau semua kejadian cuma mengalir sebagai penerimaan, kita harus hidup dalam ketidakpastian, and it's dangerous. Dan ketidakpastian itu bikin sistem saraf kita gelisah. Jadi pikiran kita bikin satu karakter yang namanya aku, yang tugasnya satu, mengklaim, menawai, memegang, lalu mengendalikan, yang kayak gitulah ya. Begitu aku muncul, otomatis juga muncul batas. Batas ya aku, ada aku di dalam dan ada dunia di luar.
Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Disinilah titik keterpisahan kita dengan dunia muncul. Aku mau ambil alih, aku yang melakukan, aku aja lah yang bisa, aku yang bekerja keras untuk protect semua ini. Inilah masculine energy yang dominan. Masculine yang reaktif itu selalu mau declare duluan. Dia mau jadi pelaku, dia mau jadi penentu, dia mau jadi yang dominan, dia mau membuat semua ini terjadi. Padahal yang sebenarnya terjadi di level mekanisme terdalam adalah proses menerima duluan, lalu mengelola, baru mentransformasikan. Perhatiin aja apa yang udah ada dalam hidup kita. Semua yang udah kita bahas di depan tadi. Kalau maskulin datang terlalu cepat, dia bikin hidup jadi proyek penaklukan. Semua harus ditarik ke arah aku mau, ini aku. Semua harus dikontrol. Makanya kita sering dikatakan kita lagi melawan arus, karena kita salah urutan. Dia memaksa di fase yang seharusnya menerima. Ini udah terjadi di level yang sangat dasar banget sampai kita nggak sadar. Coba tanya sama diri sendiri, kenapa kamu mau take control? Because you vibrates on the lack vibration. Kamu takut. Karena takut, makanya kamu mau mengambil kendali. Coba kamu nggak. Tapi dengan mengambil kendali itu, kamu nggak capek. Emang mengendalikan semuanya sendiri enak? Lancar. Lihat tuh waktu semuanya nggak sesuai sama rencana dan ekspektasi kamu. Enak. Jadi gimana sih biar kita bisa selaras dengan feminine energy? Dari dulu feminine energy itu sangat ditekankan ya, dianggap lemah. No honey, no. Feminine itu bukan soal kuat atau lemah. Dia soal ruang. Kemampuan untuk menerima sesuatu yang datang. Biar kita bisa menerima itu perlu ruang. Setelah punya ruang, kita bisa terima, kita bisa tampung. Baru bisa dikelola jadi kehidupan. Kita ambil contoh peran feminin dan maskulin yang sehat ya. Feminin itu bukan menerima dulu, lalu diam. Ini salah paham terbesar di zaman ini. Banyak yang mau menerima dulu, karena I deserve it. Yes, you are honey, you deserve it. Tapi energi, itu nggak peduli maskulin atau feminin, sama, semuanya mengalir. Kalau kamu udah terima, kamu diam, kamu stuck di situ, itu nggak sehat. Menerima itu adalah tahap pertama dari penciptaan. Dia bukan finish line. Contoh ya, feminin itu tugasnya kan menerima dan mengelola. Kamu bisa punya rumah, tapi rumah itu belum tentu hidup. Suami kamu bisa beli rumah, tapi rumah nggak akan bisa jadi tempat pulang kalau nggak ada energi yang mengelola, menata, membuat ruang aman, dan membuat ritme di dalamnya, membuat kehangatan. Itu feminin. Dia bukan membuat dari nol, tapi dia mentransformasikan apa yang dia terima menjadi sesuatu yang bernyawa dan hidup. Jadi kalau ada yang nanya, what do you bring to the table? What do you mean? Feminin itu bukan datang bawa piring, bawa sendok gitu. Feminin itu dia yang bikin meja menjadi meja makan malam. Feminin itu bukan berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Dia udah punya segalanya. Kamu kasih dia apa, itu yang dia kelola menjadi outcome. Sama kayak sel telur. Sel sperma itu membawa informasi, membawa data. Tapi tanpa ruang yang membuka diri, tanpa wadah yang bisa menampung, tanpa proses mengelola berbulan-bulan, nggak akan ada bayi. Yang menciptakan kehidupan itu bukan benih doang, dan bukan cuma ruang doang. Tapi ada aliran dari benih masuk ke ruang, lalu ruang mengubahnya menjadi bentuk baru. Jadi ini bukan debat soal siapa lebih penting. Ini tentang mekanisme penciptaan. Keduanya sama-sama penting, sama-sama mengalir. Feminin itu dia laboratorium kehidupan. Dia menerima bahan mentah, lalu dia olah jadi bentuk baru. Bahan mentah itu dari mana datangnya? Dari maskulin. Maskulin itu provider. Maskulin itulah yang menciptakan wadah fisik dan keamanan dasar biar proses si feminin bisa jalan. Bisa berupa beli rumah, membangun, memperbaiki yang rusak, memastikan fondasi kuat, membuat keputusan financial yang jelas, melindungi waktu, menjaga batas dari gangguan luar. Maskulin yang sehat itu memastikan rumah itu berdiri dan terlindungi. Tapi setelah rumah berdiri, dia tidak mengklaim rumah itu sudah hidup. Karena dia ngerti, hidupnya rumah itu lahir dari pengelolaan, dari ritme, rasa aman, kehangatan, cinta yang mengalir, yang biasanya berjalan lewat feminin. Jadi kalau maskulin memaksa masuk ke wilayah itu dengan cara mengontrol, rumah mungkin jadi rapi, tapi dingin. Kalau feminin nggak punya maskulin yang memberi struktur, rumah bisa hangat, tapi berantakan dan rapuh. Dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Keduanya sama-sama penting, tapi urutannya yang sering salah. Sama kan kayak hubungan kita dengan semesta. Semesta itu adalah pihak maskulin yang udah bekerja dari dulu, dari tadi. Maksudnya dia tuh udah ngasih input duluan, dia udah ngasih semuanya. Universe itu udah kasih bahan mentah, udah kasih sinyal, kasih peluang, kasih pelajaran, kasih rejeki, kasih arah lewat kejadian. Sebenarnya tiap hari itu universe lagi mengantar benih, membawa bahan mentah ke dalam hidup kita. Tapi kita nggak feminin, apa yang terjadi? Nggak feminin itu artinya kita nggak punya ruang untuk menerima semuanya, nggak punya kapasitas menampung, nggak punya kemampuan
kemampuan untuk mengelola penglihatan, suara, kejadian, kesempatan, pertemuan, gaji, pujian, kritik, masalah, ide. Itu semua bahan mentah. Kan semua terjadi tiap saat sama kita. Tapi kita sering langsung pakai maskulin kita yang reaktif. Langsung klaim, aku harus kendalikan ini. Kita panik, agresif, ingin cepat selesai. Tapi kalau kita balik ke urutan yang selaras, kita akan sadar kalau tugas pertama kita itu menerima. Menerima itu tidak sama dengan pasrah. Menerima itu membaca realitas apa adanya. Setelah itu baru ada tugas kedua, yaitu mengelola. Mengelola itu artinya menata energi, menata tindakan, menata prioritas. Dan tugas ketiga, mentransformasikan dari apa yang datang, mau kamu jadikan apa di dunia ini. Jadi bukan langsung klaim, aduh ini nasib sial, dia bohongin aku, dia nyakitin aku. Itu bahan mentah sayang. Apa yang bisa kamu transformasikan atau kelola dengan cinta yang kamu miliki di dalam diri kamu? Because you already have everything inside you. Maksudnya di sini feminine energy, kamu udah punya segalanya. Kamu nggak perlu kayak aku belum pantas, aku nggak layak, aku nggak punya cinta, aku rasa aku harus punya pasangan dulu, aku baru merasa aku layak dicintai, aku harus nampak dulu kamu action, kamu sayang sama aku, baru aku tahu aku tuh layak. No honey, feminine energy itu aku tahu aku tuh cinta, I already have everything I need. Waktu kita terima semua dengan indera kita, apa outcome yang mau kita keluarin? Nah inilah feminine energy kita. Kenapa kamu bisa menerima semua bahan mentah ini? Untuk mengelola semua ini, kamu itu sudah punya semuanya. Semuanya itu apa? Jiwamu. Makanya disebutkan you already have everything you need. Semoga paham. Contoh lain lagi ya, banyak orang tersesat di aku mau cuan, aku mau kerja lebih rajin lagi biar aku bisa nabung lebih banyak, dan seterusnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah uang itu selalu datang dari luar sebagai pengakuan nilai. Uang itu bukan lahir dari keinginan kamu. Uang itu lahir dari pertukaran, dari orang lain yang merasa menerima sesuatu yang bernilai dari kamu. Misalnya kayak hasil kerja keras kamu, kontribusi kamu, masalah yang kamu selesaikan, atas waktunya kamu, lalu mengalirkan uang kepada kamu. Gaji itu contoh yang paling jelas. Kamu tidak mencetak uang di rumah, kamu menerima transfer. Nampak kan polanya? Jadi yang terjadi itu bukan kamu lagi menciptakan uang. Emangnya kamu bisa menciptakan uang? Kamu punya mesin cetak uang? Enggak kan? Yang terjadi adalah selama ini kamu lagi menerima aliran sebagai akibat dari nilai yang kamu berikan ke dunia. Tapi kebanyakan orang itu punya mindset maskulin yang sangat reaktif. Aku harus kejar, aku harus attract money. Gimana biar aku bisa nih? Aku mau manifest uang, aku harus kerja keras. Gak capek Anda? Akhirnya mereka kerja kayak dikejar setan, tapi nggak pernah merasa cukup karena fokusnya mengendalikan hasil, bukan memperbaiki mekanisme aliran dalam dirinya. Banyak orang tuh sebenarnya nggak miskin karena kurang uang, tapi miskin karena nggak punya kapasitas menerima dan mengelola. Batinnya yang miskin. Begitu uang masuk, langsung habis. Nampak ini, mahal. Nampak ada jualan course, mahal, nggak mau invest ke otaknya. Boleh nggak digratisin, boleh nggak kasih diskon, karena sistem dalam dirinya itu belum jadi wadah. Wadahnya bocor oleh impuls, oleh pelarian emosi, oleh rasa nggak aman, oleh kebutuhan pembuktian, dan banyak lagi. Karena lack, takut, kamu menutup diri menjadi maskulin. Aliran masuk ada, tapi tidak pernah berubah menjadi bentuk yang bertahan. Karena kamu nggak punya wadah yang bisa menampung dan mengelola. Kalau wadah kamu bocor, berapapun yang masuk itu tetap habis. Makanya, pembenahan financial itu bukan cuma soal kamu cari lebih banyak atau kerja lebih keras. Jadi ini soal wadah. Memperbaiki cara kita menerima, cara kita menahan, cara kita mengarahkan, cara kita mentransformasikan, atau cara kita jadi feminin. Jadi, pekerjaan kita itu bukan memaksa uang masuk ke rekening kita. Pekerjaan kita adalah menjadi wadah yang bisa menerima aliran itu dengan benar, lalu mengelolanya, lalu mentransformasikannya. Jadi keamanan, kesehatan, investasi, kebebasan. Sama kayak istri, dia terima uang belanja. Uang itu bukan tujuan, uang itu bahan mentah. Tugasnya adalah mengubah bahan mentah menjadi kehidupan yang lebih baik, jadi makanan yang sehat, jadi rumah yang rapi, jadi tabungan, jadi aset. Feminin itu bukan cuma menerima uang. Feminin itu kemampuan mengubah uang menjadi struktur yang lebih hidup. Jadi sekarang pertanyaannya, how to be feminine? Tubuh kita udah ajarin semua itu dari kita lahir. Tubuh kita adalah sekolah yang mengajarkan kita how to be feminine dengan gratis. Coba perhatiin, mata itu dia nggak pernah mengejar cahaya. Dia menerima cahaya yang datang. Telinga itu nggak pernah memaksa mendengarkan suara. Dia menerima getaran. Hidung itu nggak pernah menciptakan aroma. Dia menerima molekul. Kulit itu nggak pernah memaksa sentuhan. Dia menerima tekanan dan suhu. Bahkan lidah pun menerima senyawa rasa yang larut. Semua indera kita itu bekerja dengan pola yang konsisten. Ada input dari luar, ada ruang yang menerima, ada proses pengolahan, lalu muncul pengalaman. Jadi tubuh kita itu tiap hari lagi bilang gini, kalau mau hidup, jangan mulai dari memaksa, mulai dari menerima, tapi menerima yang aktif, bukan pasif.
Itulah feminin yang sehat. Dia bukan cuma soal ruang, tapi dia punya kapasitas yang sangat luas. Kalau dia nggak langsung bereaksi, menerima itu artinya membiarkan data masuk tanpa langsung jadi identitas. Inilah PR kita. Karena tiap ini kita langsung jadi identitas. Karena masih banyak orang yang bertindak sebagai maskulin. Uang di rekening kita itu adalah salah satu contoh seberapa femininnya kita. Uang itu cuma bahan mentah. Yang buat dia jadi kebebasan financial kita itu bukan jumlahnya, tapi kemampuan kita mengolahnya. Perhatiin satu hal lagi yang sering banget kita lewatkan. Indra itu punya batas. Mata bisa kita tutup, telinga bisa menjauh, bisa kita tutup juga. Kulit bisa mundur, hidung bisa menghindar, bisa kita tutup juga. Itu artinya feminin yang sehat itu selalu punya boundary. Kalau semua masuk tanpa batas, itu bukan feminin. Kebanjiran namanya. Jadi feminin itu bukan menerima semuanya, paham ya? Tapi dia menerima yang tepat, menampung yang tepat, mengolah yang tepat. Ini nyambung ke financial juga. Bukan semua orang boleh akses uang kamu. Semua boleh belanja, semua craving boleh dituruti. Itu namanya bocor. Feminin yang sehat itu kayak rumah hangat tapi tetap punya pintu. Ada rasa aman tapi tetap ada aturan. Jadi how to become a healthy feminine? Tubuh kita adalah gurunya. Udah ada urutannya. Pertama, bikin ruang dulu biar ada yang bisa masuk tanpa langsung jadi cerita. Kedua, pilih apa yang masuk karena feminin itu selektif. Ketiga, olah itu semua jadi kehidupan karena feminin itu transformasi. Dan keempat, jaga pintu karena tanpa boundary semua proses ini akan runtuh karena kebanjiran. Perhatiin juga ya, tubuh kita tuh mirip banget kayak semesta kecil karena strukturnya sama. Coba perhatiin, ada miliaran entitas kecil yang masing-masing punya fungsinya. Mereka saling tukar sinyal, saling jaga keseimbangan, lalu muncul satu pengalaman yang utuh yang kamu sebut aku. Semesta itu bukan benda yang ngatur semuanya dengan tangan. Semesta itu harmoni dari banyak sistem yang jalan serentak. Kadang chaos dikit, tapi nanti stabil lagi. Tubuh kita juga kayak gitu. Kamu tidak mengatur detak jantung kamu dengan sadar. Kamu tidak mengatur imun kamu untuk memilih yang mana yang musuh, yang mana kawan baik. Kamu tidak mengatur sel untuk regenerasi, tapi semuanya tetap terjadi. Itulah definisi semesta mini. Ada intelligence yang bekerja tanpa perlu kamu micromanage di dalamnya. Dan karena itu bijaksanalah waktu kamu hidup di dalam tubuh itu. When you walk into a room, you don't walk in just as you. You walk in as the representative of a whole universe that's running itself. Cara kamu berdiri, cara kamu napas, cara kamu menatap, cara kamu hadir, itu semua bukan hal kecil, itu sinyal. When you speak as God. Waktu kamu bicara, kamu mengubah arah, kamu mengubah perhatian orang, kamu mengubah suasana dalam ruangan dan hati tiap orang. Kamu mengubah keputusan kecil yang nanti akan menjadi rantai kejadian. Makanya orang yang sembarang bicara atau berperilaku, berkomentar, mereka sering gak sadar mereka lagi menciptakan sesuatu. Remember, you are the creator. Bukan karena dia beneran jahat, tapi karena dia belum paham mulutnya, pita suaranya, raut wajahnya, sorot matanya, kekuatan daya bentuk apa yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang bijak itu dia bukan yang paling banyak bicara, tapi yang setiap kalimatnya itu punya bobot, punya berat. Dia paham satu kalimat aja itu bisa jadi pintu, bisa jadi pisau, bisa jadi obat. Jadi bijaksanalah tiap kali kamu buat keputusan. When you see through your eyes, you don't actually see the world. Kamu menerjemahkannya. Itu sebabnya dua orang bisa melihat hal yang sama, lalu pulang dengan cerita yang berbeda total. Waktu kamu melihat, kamu menerjemahkannya. Bagaimana kamu menggunakan kebijaksanaanmu mengunci tafsir menjadi fakta. When you listen, you don't just hear words, you tune into a human being. Mendengar itu bukan sekedar telinga kita menangkap suara, tapi otak kamu memilih mana yang penting, mana yang diabaikan. When you listen, you are deciding what is real in that moment. Makanya orang yang benar-benar mendengarkan itu rasanya langka, karena dia memberikan seseorang tempat untuk ada, untuk didengarkan. Dan itu pun bentuk penciptaan kamu. Kamu menciptakan rasa aman atau kamu menciptakan rasa ditolak dari cara kamu mendengarkan. When you look at someone, you are naming them in your mind. Pandangan kita sering langsung memberi identitas. Dia ancaman, dia bodoh, dia cantik, dia menarik, dia nggak penting. Sekali kamu menamai semuanya, kamu memperlakukan. Sekali kamu menamai, memperlakukan, kamu memancing respon. Dan respon itu menguatkan keyakinan awal kamu. Inilah loop penciptaan realitas yang paling sering nggak disadari. Ketika kamu melihat, kamu lagi membingkai duniamu. Dunia seperti apa yang mau kamu ciptakan lewat pikiran kamu. When you touch, you set the boundary between sacred and casual.
casual. Sentuhan itu sinyal besar buat sistem saraf. Waktu kamu menyentuh, kamu bisa menciptakan rasa aman atau menciptakan bahaya. Maka sentuhan, bahkan yang kecil, itu juga perlu kebijaksanaan. Bukan soal sopan santun doang. Sentuhan juga adalah bentuk penciptaan yang paling cepat untuk mengirim pesan, menghadirkan dan mengambil, memberi rasa tegang, rileks, aman ke orang lain. Kamu bisa menciptakan rasa dihormati atau dipakai. Dari sentuhan, kamu menyentuh sejarah seseorang, sistem pertahanannya, dan bahkan mempengaruhi bagaimana orang lain bisa hidup atau memandang dunianya. When you decide, you collapse into 1,000 possibilities into one timeline. Banyak orang kira keputusan itu cuma logika, padahal keputusan itu tanda tangan yang mengubah masa depan. Waktu kamu buat keputusan, kamu membuat konsekuensi. When you do nothing, you are still creating. Bahkan dalam diam pun punya efek. Kamu menunda, kamu membiarkan, kamu tidak merespon, itu juga tindakan yang membentuk realitas. When you do nothing, you are allowing a world to continue. Jadi kebijaksanaan bukan cuma di action, tapi juga di inaction. Jadi waktu masuk ke dalam sebuah ruangan, kamu tuh mewakili 3 hal sekaligus. Pertama, kamu mewakili semesta kecil ini. Tubuh ini, sistem saraf, emosi, energi, ritme hidup. Orang lain bisa ngerasain loh. Kedua, kamu mewakili nilai yang kamu bawa. Dari cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu memegang kata-kata, cara kamu memegang batas. Ini bisa menentukan apakah kamu akan dihormati atau diremehkan. Ketiga, kamu mewakili masa depan yang lagi kamu tanam untuk diri kamu sendiri. Karena tiap interaksi itu kayak lagi menanam benih. Kamu mungkin merasa itu cuma ngobrol biasa, atau kayak Fanny ngomong kayak gini doang. Cuma lewat udah nanti lupa, cuma komentar. Tapi komentar kecil itu bisa jadi turning point buat orang lain. Kamu mungkin bahkan nggak tahu. So that's why you should be wise in your every action. Because you don't know what can you create through your existence. Kamu nggak mengontrol hasil, tapi kamu mengontrol kualitas sebab. Kamu nggak bisa memastikan orang akan berubah. Kayak aku nggak bisa mastiin kalian berubah habis nonton ini. Ruangan nggak tentu akan jadi nyaman, dunia juga nggak tentu akan berjalan sesuai rencana. Tapi kamu bisa memastikan setiap sebab yang keluar dari kamu itu bersih, kata-kata kamu bersih, niat kamu jelas, batasmu tegas, penerimaan kamu cukup, keputusan kamu juga tepat waktu. Sekarang kamu udah sadar, tiap efek dari keberadaanmu itu nyata. Hidup orang lain itu bisa berubah karena hal kecil yang kamu lakukan saat ini. Lihat aja apa yang dilakukan sama keluarga Rockefeller sampai kita hidup begini sekarang. So, sekarang kamu diberi pilihan. Kamu mau berbicara, berpikir, melihat, merasakan, mendengar sebagai apa dan siapa. Apa yang mau kamu ciptakan lewat kehadiran kamu? Who you wanna be? Who are you?